妇！竟然让他跑了！ Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Donghua I Pick It Up di part ketiganya. Pada part sebelumnya, Shobai yang masuk ke dalam tanah dewa kuno bertemu dengan Feng Xia dan yang lainnya. Shobai pun mencoba mengancam Feng Xia dengan pedangnya, sebab mereka berpikir kalau Feng Xia dan yang lainnya itu adalah pengikut sekte 100 roh. Akhirnya mematahkan pedang itu dan menghajar Shobai, hingga Shobai meminta maaf dan berusaha memohon agar Feng Xia tidak menghabisi rekan-rekannya. Feng Xia yang tak berniat menghabisi mereka membuat Shobai berterima kasih dan menanyakan ranah dari Feng Xia. Saat Guru Chen Hai memeriksa Feng Xia, ternyata Feng Xia telah memiliki kekuatan Tao. Hal itu membuat Shobai berpikir kalau Feng Xia adalah raja dari tanah Tao. Akan tetapi Ling Ji yang tidak mempercayai hal itu dengan sengaja menyerang Feng Xia. Namun Feng Xia yang menyerang balik malah mengungkapkan identitas sebenarnya dari Ling Ji. Ia adalah Yan Wuyu yang berasal dari sekte 100 roh. Yan Wuyu yang berusaha kabur kemudian berhasil dihentikan oleh Feng Xia. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Feng Xia yang kini telah bertemu dengan banyak orang? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan orang-orang yang terkejut karena Shu Yuniyang kini menjadi dua orang. Kedua Shu Yuniyang kemudian saling membela dirinya, yang akhirnya mereka berdua pun harus bertarung. Shobai lalu menanyakan siapa yang asli di antara mereka berdua. Namun masing-masing dari mereka malah menjawab kalau mereka lah yang asli. Lalu Feng Xia menghentikan pertarungan mereka dan mengatakan kalau mereka berdua adalah kenikmatan yang ganda. Hal itu malah membuat Shu Yuniyang yang asli menjadi marah dan mengeluarkan kekuatannya. Setelah Yan Wuyu pergi, Feng Xia melihat kalau Shu Yuniyang berubah menjadi putih. Guru Chen Hai kemudian menjelaskan bahwa itu adalah mode kebangkitan binatang iblis yang bisa langsung meningkatkan kekuatan indera dan spiritual. Sementara itu Shobai berterima kasih karena sudah dibantu mengalahkan Yan Wuyu, sebab Yan Wuyu dapat mengubah dirinya menjadi 1000 cara. Lalu juniornya menyarankan agar mereka kembali sebab Shobai kini dalam keadaan terluka. Namun Shobai menolaknya karena ia datang ke tanah dewa kuno adalah untuk bisa menutupi kekurangannya. Mendengar hal itu, Feng Xia malah mengatakan bahwa di tempat ini Shobai tidak akan memiliki peluang. Ia menyuruh Shobai agar sebaiknya pulang kembali ke tempatnya. Seperti Guru Chen Hai yang sudah terjebak di sini selama 3000 tahun dan tidak pernah makan daging. Mendengar hal itu, Shobai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Feng Xia kemudian menegurnya dan mempertanyakan apakah hanya dewa saja yang memiliki peluang. Semua manusia pastilah memiliki peluang dan Shobai harusnya memperjuangkannya. Feng Xia pun berpikir kalau dirinya sepertinya bisa memanfaatkan Shobai. Shobai lalu mengatakan bahwa ia sudah mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Feng Xia, yang mana ia akan pergi dari lembah 1000 musim gugur dan setelah ia kembali, ia akan mengundurkan diri sebagai murid. Juniornya pun tidak setuju karena istana Xuanwu sekarang sedang mengincar mereka. Jika mereka pergi, maka akan dianggap sebagai pengkhianat. Namun, Shobai tetap akan melakukannya demi lembah 1000 musim gugur. Sementara itu Feng Xia merasa kalau hal itu pastinya akan menyebabkan konflik dengan lembah 1000 musim gugur. Feng Xia akhirnya duduk dan menganalisa apa yang terjadi, di mana bila pergi ke lembah 1000 musim gugur adalah pilihan terbaik. Namun ia takut para tetuanya akan menghabisinya. Sementara jika pergi ke Xuanwu juga ia tak akan bisa melakukannya. Dan tinggal di tanah dewa kuno juga ia tak mau karena harus makan daging laba-laba terus. Feng Xia akhirnya menghampiri Shobai dan mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan tempat tinggal karena ia akan pergi ke lembah 1000 musim gugur untuk pergi sebentar. Shobai pun sangat senang karena Feng Xia akan membantunya.
Di sisi lain, tubuh asli guru Chen Hai sedang berada di tempat lain. Ia sangat kesal kepada Feng Xia karena ingin pergi. Padahal ia sudah menghabiskan banyak energinya untuk mengambil ahli tubuh Feng Xia. Lalu tiba-tiba Yan Wuyu datang menemui Chen Hai dan langsung memperkenalkan dirinya. Yan Wuyu meminta kepada Chen Hai untuk membuka dunia rahasia ini dan kembali ke dunia manusia bersamanya. Namun Chen Hai pun berkata bahwa dunia rahasia ini bukanlah miliknya, melainkan dunia ini adalah dunia yang menyegel dirinya. Tidak peduli seberapa kuat pun dirinya, formasi itu akan selalu menyerap kekuatannya sebanyak 90%. Dan satu-satunya kekuatannya sekarang kini telah diambil oleh Feng Xia. Sementara itu, Feng Xia yang berada di Tanah Dewa Kuno kini akan pergi ke dunia manusia. Namun Su Yuni yang ternyata ingin ikut bersama Feng Xia. Feng Xia pun meminta agar guru Chen Hai menunggunya untuk datang menyelamatkannya. Saat Feng Xia akan keluar dari dunia Tanah Dewa Kuno, tiba-tiba sesuatu keluar dari tubuhnya dan menarik guru Chen Hai untuk ikut bersamanya, yang membuat Chen Hai kini bisa keluar dari Tanah Dewa Kuno. Namun tubuh aslinya masih ada di tempat penyegelan. Chen Hai sangat senang karena hal itulah yang ia inginkan selama ini. Chen Hai pun berpikir bahwa tubuh aslinya ini masih terjebak dalam formasi, yang mana mungkin ini ada hubungannya dengan Feng Xia. Chen Hai lalu memberitahu Yan Wuyu bahwa ia akan memberitahukannya petunjuk untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Akan tetapi setelah lulus, Yan Wuyu harus membantunya memberi pelajaran kepada Feng Xia dan pastikan agar bisa mengungkapkan latar belakang dari Feng Xia. Dengan senang hati, Yan Wuyu pun menerima tugas tersebut. Sementara itu, Xiaobai beserta Feng Xia dan yang lainnya kini sedang berada di kereta kuda menuju suatu tempat. Xiaobai pun mengatakan bahwa sepanjang jalan ia tidak menemukan Jingli. Ia sangat khawatir dengan apa yang telah dilakukan Yan Wuyu kepada juniornya itu. Lalu tiba-tiba Jingli berada di pinggir jalan dan menyapa mereka. Xiaobai pun sangat terkejut karena Lingji masih selamat dan sehat. Feng Xia kemudian mencoba memeriksa apakah ia adalah Lingji yang asli. Namun ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua I Pick It Up di part ketiganya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.